Hai, assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Di video kali ini saya pengen nge-share sesuatu ya, karena kemarin saya sempat ke sosial media. Jadi saya sempat nge-post kalau misalnya saya bikin tutorial Adobe Lightroom, kira-kira teman-teman pengen saya ngasih tips soal apa. Nah, kebetulan banyak yang tanya tentang skin tone, terus gimana sih cara bikin fotonya lebih jernih aja gitu, lebih tajam. Nah, di video kali ini saya bakal nge-share tips itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin kebetulan lagi belajar juga, saya juga masih terus belajar sampai dengan saat ini untuk proses editingnya. Kita bakal sama-sama belajar di sini untuk gimana sih ngulik editing menggunakan Adobe Lightroom. Untuk detailnya, simak video ini sampai habis. Oke, jadi teman-teman, di sini saya udah buka Adobe Lightroom dan saya udah import 2 foto dan berformat RAW. Jadi saya mau kasih tahu dulu ada beberapa alasan kenapa saya menggunakan file berformat RAW. Karena banyak juga yang tanya di sosial media, di Instagram, "Bang, kalau biasa ngedit atau motret biasanya ngambil format apa?" Nah, saya biasa ngambil format RAW plus JPEG. Jadi format RAW ini saya gunakan untuk proses editingnya atau post pro-nya, untuk ngewarnain, color grading dan lain sebagainya. Untuk file JPEG-nya tuh biasa buat backup ke kliennya sendiri. Nah, di sini saya udah import 2 file RAW. Karena memang file RAW ini sangat membantu untuk proses editing daripada JPEG gitu. Karena JPEG ini seperti file yang udah jadi dan agak sulit untuk kita olah lagi. Sementara kalau untuk file RAW itu memang karena dia lebih banyak data yang tersimpan di situ, data original fotonya. Jadi kita lebih enak untuk ngotak-atik baik itu warnanya, highlightnya, saturasi, shadow dan lain sebagainya. Oke. Nah, saya nggak akan banyak detail ngasih tahu tentang Lightroom-nya karena akan memakan waktu yang cukup panjang. Jadi di sini saya akan fokus ke gimana sih bikin skin tone-nya, ngatasin highlight-nya juga di skin tone, terus juga gimana sih bikin fotonya lebih tajam dan jernih gitu. Sekalian nanti buat ekspornya juga. Tapi sebelum itu, saya pengen kenalin dulu device yang ada di meja saya ini gitu. Kebetulan saya lagi kedatangan nih ya device baru untuk bantu proses editing ya untuk foto-foto yang saya kerjakan, yaitu adalah Lenovo Yoga Slim Series. Ini salah satu laptop terbaru keluarannya Lenovo dan memang laptop ini powerful banget buat membantu saya untuk proses editing. Ini adalah Lenovo Yoga Slim 7i. Jadi, akhir-akhir ini kerjaan saya kebantu banget sejak hadirnya laptop yang satu ini. Alasan saya memilih Lenovo Yoga Slim 7i ini karena laptop ini ramping dan stylish. Jadi enak banget buat dibawa kemana-mana, terus juga terlihat keren. Belum lagi performanya yang sangat responsif, karena udah dibekali dengan teknologi dari Intel Evo dengan prosesor Intel Core i5-1135G7. Jadi ini ngebantu banget buat menyelesaikan editing foto saya dengan lebih cepat. Dengan layar Full HD 14 inch yang bisa dibuka sampai 180 derajat, ditambah juga sudah memiliki teknologi layar IPS 100% sRGB dengan 300 nits. Bikin saya nggak ragu lagi soal kalibrasi warna dari layar laptop ini. Waktu menyalakan laptop ini pun juga sangat gampang. Kalian tinggal ngebuka laptop ini dan otomatis akan langsung menyala. Belum lagi adanya fitur window halo dan IR kamera. Jadi bisa menggunakan face detection untuk sistem unlock dari laptop ini. Laptop ini juga sudah menggunakan kartu grafis Intel Iris Xe Graphics. Jadi untuk urusan ekspor foto atau render video pun juga sudah mumpuni. Laptop ini sudah memiliki Microsoft Office Home and Student 2021 yang original dan berlaku seumur hidup. Untuk urusan transfer data hingga bergiga-giga pakai laptop ini udah nggak jadi masalah. Karena laptop ini udah dibekali 2 slot Thunderbolt 4, 2 slot USB 3.0, 1 slot HDMI, 1 slot micro SD card reader, dan 1 slot audio jack. Oh ya, satu lagi yang bikin saya suka banget sama laptop ini, keyboardnya udah backlight dan empuk banget saat digunakan, jadi nyaman banget saat dipakai. Untuk fitur lainnya dari laptop ini, kalian bisa lihat di sini atau langsung kunjungi website resmi dari Lenovo untuk yang tertarik dengan produk-produknya Lenovo. Oke, kita udah kenalan sama Lenovo Yoga Slim Series ini. Jadi buat teman-teman nanti yang mungkin tertarik sama laptop yang satu ini, kalian bisa cek di kolom deskripsi karena saya udah nyantumin link buat kalian kepoin laptop yang satu ini. Oke, kita lanjut. Gimana sih bikin foto biar tampilan skin tone-nya jauh lebih enak gitu. Saya udah import file. Di sini ada 2 file yang berbeda. Satu yang ada di outdoor banget. Dua-duanya outdoor sih. Maksudnya satu di pinggir pantai dengan cahaya matahari yang lumayan terik.
satu lagi tuh ada di bawah pohon gitu dengan cahaya matahari yang juga masuk gitu. Jadi highlightnya hampir sama. Di sini saya menggunakan dua file ini untuk coba kita aplikasikan apa yang pengen saya share kali ini. Oke, di sini saya juga pengen ngajak teman-teman buat belajar gimana sih menganalisa suatu foto. Nah, kalau di foto ini kita bisa lihat di histogram gimana histogramnya itu geser ke sebelah kanan banget, dan itu artinya foto ini sebenarnya overexposure teman-teman. Nah, jadi histogram ini bisa membantu kita untuk menganalisis kekurangan dari foto kita. Di sini karena memang fotonya overexposure, highlightnya berlebihan banget, yang saya lakukan adalah ngurangin highlightnya. Jadi biasanya saya bakal nurunin highlightnya. Highlight turunin seberapa banyak sih itu disesuaikan dengan kondisi fotonya. Jadi nggak bisa diturunin sampai 100, nggak bisa juga diturunin hanya 50 misalnya. Jadi memang harus disesuaikan dengan kondisi fotonya. Di sini saya bakal nurunin highlightnya kayak cukup di minus 70 aja gitu. Kemudian saya akan bantu dengan white karena tadi highlight udah saya turunin, jadi white-nya juga bakal saya ikutin. Biasanya kalau untuk white itu saya ngurangin setengah dari si highlight-nya. Kalau highlight di 70 berarti white-nya saya atur di 30. Biasanya umumnya sih seperti itu tuh. Karena memang saya pengen tetap natural look-nya. Oke, abis itu kita langsung lanjut. Saya nggak bakal banyak jelasin tentang gimana color tuning dan lain sebagainya karena konsep di sini kita coba benerin skin tone-nya dulu gitu. Nah, kalau buat color tone secara keseluruhannya biasanya itu bakal ngikut gitu nanti. Oke, sekarang gimana sih caranya bikin skin tone-nya jauh lebih enak? Kalian bisa langsung ke HSL atau color. Nah, di sini kalian bisa atur yang namanya skin tone. Kalian bisa ambil di color red atau color orange. Jadi dua poin itu biasanya yang ngebantu kita buat proses menyeleksi dari kulit gitu. Ada cara mudah gitu selain kita otak-atik secara manual. Kayak misalnya kalian pilih color, terus pilih color orange, kalian kurangin saturasinya, hue-nya kalian mainin dan lain sebagainya. Itu bisa jadi salah satu cara buat bikin skin tone kalian. Tapi saya pengen kasih tips gimana sih biar lebih gampang aja. Nah, saya bakal coba ke HSL. Kemudian di bagian HSL itu ada titik di pojok kiri yang namanya adjust hue by dragging in the photo. Nah, kalian bisa pilih itu. Selanjutnya kalau kalian udah pilih, nah kalian tinggal ke bagian dari kulitnya. Misalnya di sini saya pilih hue, kemudian saya pilih aktifin draggingnya, langsung tap zoom, tap ke bagian kulit, terus tahan dan tinggal scroll atas bawah. Nah, itu dia bakal berubah sendiri gitu kulitnya. Kayak gitu. Nah, di sini kalian bisa cari nih kebutuhan kalian untuk kulit itu seperti apa. Nggak ada patokan khusus karena balik-balik lagi yang namanya editor itu balik ke matanya mereka masing-masing. Jadi sesuai dengan selera matanya gitu. Jadi kalau misalnya hitungannya ada hitungan pas nggak sih bang? Nggak ada gitu karena memang balik lagi ke taste masing-masing. Setelah hue-nya ditentukan seberapa pergeserannya, kalian bisa lanjut ke saturasi gitu. Lakukan hal yang sama, kalian bisa mainkan dengan fitur point dragging tadi. Kalian bisa cari saturasinya sebanyak apa yang kalian butuhkan. Begitupun luminance, kalian bisa melakukan hal yang sama. Nah, jadi kalian bisa bikin enak skin tone itu hanya dengan cara seperti ini, teman-teman. Ini salah satu cara yang sering saya gunakan buat nentuin warna kulit yang ada di klien saya pada saat foto gitu. Karena setiap skin tone itu pasti berbeda-beda kondisinya, tergantung dengan kondisi pencahayaannya gitu. Nah, di sini saya udah dapat untuk warna skin tone-nya, kemudian highlight-nya juga udah saya kurangin tadi. Dan berikutnya pertanyaan sering ditanya teman-teman, gimana sih biar bikin warnanya itu lebih enak gitu. Kalian bisa atur di temperatur gitu. Temperatur ini kalau di format RAW itu sama kayak kalian ngatur Kelvin di kamera gitu. Makanya kalau misalnya ada yang nanya, "Bang, biasanya pakai AWB, pakai Kelvin atau pakai apa gitu untuk white balance-nya?" Saya selalu jawab, ya biasanya saya pakai AWB aja karena nanti pun kalau di RAW itu kalian bisa atur temperaturnya. Temperatur itu bakal nentuin warna foto kalian itu ke arah mana gitu. Jadi kalian bisa bikin warnanya sejuk banget, bisa bikin hangat banget dari temperatur gitu. Jadi mainkan temperatur sesuai dengan sekali lagi kebutuhan mata kalian. Gak ada patokan khusus untuk temperatur karena itu balik ke selera masing-masing. Di sini saya bakal kurangin temperaturnya karena yang defaultnya itu di 5400. Menurut saya terlalu kuning. Saya pengen banget dapat temperatur yang agak sedikit sejuk gitu. Patokannya biasanya saya berpatokan pada warna putih yang ada di foto. Kebetulan klien saya ini pakai baju warna putih gitu. Jadi saya bakal geser ke
temperaturnya saya keturunin sampai warna putih bajunya itu bener-bener putih gitu, bukan putih kekuningan. Baik, itu biasanya yang saya lakukan teman-teman. Nah di sini saya pilih temperaturnya di 4000, harusnya di 4900 aman. Oke, 4900 untuk temperaturnya. Oke, sekarang kita lanjut untuk bikin fotonya jauh lebih tajam dan lebih keluar gitu detailnya. Saya biasanya ambil di bagian detail nih teman-teman. Ya, di detail itu ada yang namanya sharpening. Itu di defaultnya biasanya amountnya di 40. Nah, biasanya saya naikin amountnya sampai di 60 gitu. Nah, ini bakal bikin fotonya jauh lebih tajam dan jauh lebih enak. Nah, selanjutnya kita ke fitur lens correction. Jadi fitur yang satu ini bisa dibilang penting gak penting juga. Ya tergantung lah gitu, tergantung kebutuhan. Karena lens correction ini biasanya untuk mengkoreksi dari seperti ada distorsi dari lensa itu yang bisa diperbaiki gitu. Kadang saya pakai, kadang juga enggak, karena sekali lagi ngikutin kebutuhan dari fotonya. Kalau kalian pengen pakai lens correction, kalian bisa aktifkan enable profile correction-nya. Kemudian kalian bisa pilih lens profile-nya, itu kalian bisa pilih kamera yang kalian gunakan. Kebetulan saya pakai kamera Sony di sini, jadi saya bakal pilih Sony gitu. Sony di sini ke detect Sony FE, harusnya sih saya pakai Sony FE, sorry. Saya ganti dulu. Oke, Sony FE. Di sini saya pakai lensa 50 mm f1.8. Nah, gitu. Jadi lebih distorsinya lebih diperbaiki gitu di software ini. Seperti itu. Kalian bisa pakai, bisa enggak. Nah, itu salah satu yang bisa bikin foto kalian dimensinya juga keluar, teman-teman. Oke. Itu kira-kira tipsnya buat kalian, dan itu kita bisa copy settingannya, tinggal swipe synchronize ke foto yang berikutnya. Saya bakal synchronize dan foto berikutnya itu harusnya dapat profil yang sama. Nah, di sini saya pengen ngasih tips juga, kalau cara tadi yang dipakai buat ngatur skin tone teman-teman, itu bisa kalian pakai juga buat ngewarnain daun gitu. Karena di sini kebetulan mayoritasnya daunnya hijau gitu. Nah, kalian banyak juga yang tanya, gimana sih Bang bikin cara supaya warna hijau daunnya kelihatan lebih natural. Nah, saya biasanya pakai cara yang sama dengan cara nyari skin tone tadi. Tetap pakai fitur dari dragging adjustnya tadi, tinggal diaktifin, terus kalian tinggal drag and drop ke bagian daun itu udah berubah tuh. Kalian bisa pilih warna sesuai dengan kebutuhan mata kalian. Sekali lagi nggak ada patokan hitungannya, karena memang selera setiap orang buat warna editing tuh berbeda-beda, jadi nggak akan pernah bisa disamain. Nah, di sini saya bakal kurangin saturasinya karena saya nggak suka warna daun yang terlalu cerah, karena itu kelihatan tidak natural. Nah, seperti ini. Oke, kira-kira kayak gitu teman-teman. Cara saya ngedit biasanya buat nyari skin tone sama ngewarnain warna-warna yang lain gitu. Saya cuman pakai fitur yang tadi saya share ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dan kalau untuk urusan ekspor, kalau ada yang nanya gimana sih cara ekspornya, ya biasanya saya ekspor yang standar, tinggal kualitinya dinaikin 80 sampai 100%, kemudian resolusinya di 300 pixel per inch atau ppi gitu. Tinggal ekspor dan ya fotonya selesai gitu. Kira-kira seperti itu buat yang mungkin pengen fotonya skin tone-nya lebih oke, fotonya juga jauh lebih tajam gitu. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Mungkin bisa komen di kolom komen di bawah, pengen saya ngasih tips apalagi seputar Adobe Lightroom, kalian bisa komen aja di bawah. Oke. Buat yang pengen sharing juga lebih detail, kalian bisa cari saya di Instagram. Dan tentunya terima kasih untuk yang udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Andika Nugraha, salam dan sampai jumpa.